hendaknya ada isyarat kita memuliakan. Kita orang Aceh ini punya satu tradisi dengan cara sedikit menundukkan badan. Perlu saya tegaskan, itu bukan perbuatan bid'ah. Karena sebahagian orang mulai membegahnya bid'ah. Jadi sedikit kita jalan di hadapan orang, kan kita mohon kasih tangan. Ada yang mengatakan itu menyembah. Tidak termasuk menyembah itu. Menyembah itu harus diiringi dengan niat menyembah. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang saya muliakan dan insyaAllah dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya insyaAllah yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mulai pada malam ini insyaAllah, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang adab terhadap rumah sendiri, maka kita akan mulai pada bab yang baru, yaitu adabu likibar as-sin, yaitu adab kepada orang yang sudah lanjut usia, atau adab kepada orang yang umurnya lebih tua daripada kita. Jadi ini yang dimaksud adalah orang-orang selain daripada orang tua. Karena orang tua kandung itu punya bab sendiri dalam pembahasan, yaitu adab birrul walidain, adab bagaimana berbakti kepada orang tua. Ada orang yang mengira selama ini kita hanya perlu beradab kepada orang tua kita sendiri. Padahal agama ini mengajarkan kepada semua orang yang lebih tua umurnya, dan khususan kepada yang sudah berusia lanjut, maka wajib bagi kita untuk menjaga adab-adab di hadapannya. Dan ini bahagian daripada kemuliaan agama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kata Rasulullah, engkau itu ditolong Allah karena kehadiran orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi kita ini di dalam pertolongan Allah karena adanya du'afa, karena adanya orang-orang yang lemah di antara kita. Orang kaya hari ini berbangga dengan kekayaannya, orang sehat berbangga dengan kesehatannya, yang masih muda berbangga dengan masa-masa remajanya. Tapi perlu kita tahu bahawa yang kita rasakan hari ini, kaya, sehat, itu semua karena kehadiran orang-orang yang tidak kaya di antara kita. Itu semua Allah berikan karena ada orang-orang miskin di antara kita, dan ada orang-orang yang usianya telah lanjut, lemah tubuhnya, lemah tulangnya, lemah pikirannya. Karena kehadiran mereka lah kita bisa ditolong Allah. Syaratnya kita menolong mereka. Jadi kita ini ditolong Allah kalau kita menolong orang-orang yang lemah. Maka bayangkan seandainya tidak ada yang lemah di antara kita, maka Allah tidak akan tolong kita. Oleh karena itu, salah satu adab tertinggi adalah hendaknya beradab kepada mereka yang sudah lemah. Jadi dalam pembahasan kita, lemah yang kita maksud dalam judul ini adalah lemahnya seseorang ketika sudah berumur lanjut. Secara umum, semua orang yang lebih tua daripada kita itu wajib kita hormati, wajib kita hargai.
Karena Rasulullah pernah mengatakan, laisa minna, bukan dari golonganku, man lam yahtarim kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan dari golonganku, bukan umatku. Bahasa Nabi bukan mengeluarkan kita dari umat Muhammad, tapi bahasa ini menunjukkan Nabi benci kepada orang yang tidak tahu cara beradab, menghormati orang yang lebih tua, dan orang-orang yang tidak tahu cara menyayangi orang yang lebih muda umurnya. Jadi yang muda disuruh hormat kepada yang tua disuruh sayang kepada yang muda. Kalau dua perkara ini telah berada pada jiwa kita, maka insya-Allah kita terjaga dalam segala lingkungan kita tinggal, kita terjaga. Paling indah tinggal kalau saling menghormati. Paling nyaman kita berada di satu komplek ketika komplek itu punya ilmu adab, saling menjaga, saling menghormati. Dan paling susah kita tinggal di saat kita tinggal dengan orang-orang yang tidak berilmu dan tidak beradab. Kita jaga adab, tapi dia tidak punya adab. Ini akan menimbulkan pertikaian, pertengkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain menyebutkan, abghuni du'afa'akum fa innama turzaqun wa tunsarun bi du'afaikum. Carilah orang-orang yang lemah di antara kalian. Maksud disuruh cari dan berbaktilah, cari dan tunaikan hak mereka. Kenapa? Karena kalian diberi rezeki oleh Allah, lalu kalian ditolong oleh Allah karena ada orang-orang lemah di antara kalian. Jadi berlakulah sebuah pepatah Arab yang menyebutkan kama tudinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan sesuatu kepada orang lain, maka begitulah orang lain memperlakukanmu. Itu bukan hadis, tetapi pepatahnya para ulama. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, engkau mendapatkan perkara yang sama. Jadi tujuan kita diajarkan adab kepada orang yang sudah tua, itu kama tudin tudan. Kalau engkau beradab hari ini maksud para ulama, kalau engkau beradab hari ini kepada orang yang sudah tua umurnya, maka nanti waktu kita tua ada orang lain yang akan beradab kepada kita. Sebagaimana kita hari ini menghormati orang tua kita sendiri, maka nanti anak kita akan menghormati kita. Sebagaimana hari ini kita lelah menjaga orang tua kita di rumah sakit, maka insya-Allah anak kita pun akan memelihara kita sehabis-habisnya di rumah sakit. Tapi hari ini orang-orang yang menolak untuk memelihara orang tuanya, enggan memelihara orang tuanya, tunggu balasan Allah. Nanti anak kita akan memperlakukan hal yang sama pada kita. Rupaji anak meron-ron untuk tidak bertemu dengan orang tuanya, tidak mau cebok kotoran orang tuanya. Ingat-ingat kembali, mungkin kita dulu tidak mau cebok kotoran orang tua kita. Jadi ini konsep ini berlaku kalau dalam dunia Hindu disebut dengan karma. Kita tidak menyebut karma, karena karma memulangkan pada keputusan dewa, tapi kita berbeda, kita memulangkannya kepada keputusan Allah. Tapi konsepnya agak sedikit mirip-mirip. Apa yang kita lakukan untuk orang lain, begitulah kita mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surah Rahman 60, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Adakah kebaikan yang engkau lakukan kecuali pasti Allah balas dengan kebaikan yang sama. Itu janji Allah. Kalau kita melakukan kebaikan, balasannya adalah kebaikan yang sama. Lalu Allah sambung di ayat yang lain, surah Rum ayat 10. Allah mengatakan, summa kana aqibatul ladzina asa'u as-su'a. Dan akibat atau azab bagi orang yang melakukan keburukan, maka dia mendapatkan keburukan yang sama. Makanya di dalam beberapa kitab disebutkan
termasuk kitab Al-Kabair karangan Imam Zahabi, waktu bicara masalah dosa terhadap orang tua, itu disebutkan ada orang tua yang diseret oleh anaknya dari rumah, ditarik di rambutnya, dibawa keluar rumah, dicampak ke jalan. Lalu ketika anaknya mau masuk kembali ke rumah, orang tua ini mengatakan, "Wahai anakku, dengarlah, sungguh benar Allah, dulu aku pun memperlakukan kakekmu sebagaimana engkau memperlakukanku hari ini." Makanya berhati-hatilah terhadap apa yang kita lakukan, karena Allah melihat dan Allah akan membalas apa yang kita lakukan, persis akan terulang kembali dengan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Dalam hadis disebutkan Rasulullah pernah berkata, "Man ahana za syaibah lam yamut hatta yab'asallah alaihi faman yuhinu syaibahu idza syaba." Barang siapa yang pernah merendahkan, mengejek, melecehkan, menganiaya seorang yang sudah berumur lanjut. Ini bukan orang tua kandung saja yang dimaksud, semua orang tua, orang yang sudah berumur lanjut, pernah kita lecehkan, pernah kita lakukan sesuatu kepada orang yang sudah berumur, apakah kita pukul di jalan atau kita tabrak lalu kita melarikan diri. Karena yang kaim terjadi, kita setelah nabrak orang lari. Jadi kita tabrak orang tua yang berjalan tertatih-tatih, kita tabrak lalu kita lari. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lam yamut, barang siapa yang pernah menyakiti seorang yang sudah berumur lanjut. Ini fokusnya berumur lanjut karena sedang dibicarakan adab tentang kepada orang yang berumur lanjut. Tapi semua kejadian sama. Kalau kita tabrak anak-anak hari ini, lalu kita tidak tanggung jawab, kita lari di tengah kegelapan, dia meninggal di samping jalan, orang tuanya menangisinya, kehilangan dan tidak tahu siapa yang menabraknya, tapi Allah tahu. Apa janji Nabi? Lam yamut, tidak akan mati orang itu. Artinya orang yang menganiaya itu tidak akan mati hatta yab'asallahu alaihi, sampai Allah akan membangkitkan seseorang, diutus kepadanya, lalu yuhinu syaibahu idza syaba. Orang yang akan muncul itu akan melakukan, melecehkan, melakukan sesuatu yang sama di saat dia sudah tua. Ini berlaku, Pak. Orangnya dah pepok gop, dah peluang. Tunggu nanti salah satu dari keturunan kita akan diperlakukan sama oleh orang lain. Kita sakiti orang yang sudah berumur lanjut, maka tunggu waktu kita berumur lanjut, Allah akan utus seseorang untuk membuat semua perkara yang sama yang pernah kita lakukan. Imam Syafi'i pernah menyebutkan, orang yang pernah berzina atau menzinai anak orang, dia telah berhutang kepada Allah. Jadi disebut kalimatnya, zina itu hutang. Apa maksudnya? Hari ini seorang pemuda atau kita, na'udzubillah, contoh, pernah menzinai anak gadis orang, lalu melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Ketika kita nanti sudah menikah di tempat yang berbeda dengan orang yang berbeda, tunggu salah satu keturunan kita diperlakukan yang sama dengan apa yang pernah kita lakukan. Nah, negetanya untuk yang dizinai oleh orang lain. Dan silahkan lihat kiri kanan, Pak. Semua yang pernah melakukan itu terjadi. Saya sudah mendapatkan beberapa kenyataan tentang kebenaran Nabi SAW. Jadi kita pernah sakiti, udah hamil anak orang, lalu kemudian kita lari. Tunggu nanti anak kita dihamili oleh orang, lalu orangnya lari, dan kita baru teringat apa yang kita lakukan di masa lalu. Nah, jadi intinya, kenapa harus menghormati orang yang lanjut usianya? Agar kita dihormati waktu kita sudah lanjut usia. Megak-gat watai tayang muda, maka di megak-gat legok watai tayang wakatuha. Menjadi orang tua
menjadi orang yang sudah berumur lanjut. Umur lanjut itu ciri-cirinya apa, Pak? Umurnya sudah bertambah. Kira-kira kalau hitungan sekarang itu umur lanjut 55 ke atas. Dan Allah sudah kirimkan utusan untuk memperingatkan. Apa itu? Rambut telah memutih. Enggak mesti rambut di atas kepala, Pak. Bulai hidung putih yang katruk. Lung mentang hitam, tapi bulai hidung putih yang katruk. Karena uban itu bahagian daripada peringatan. Rambut putih, jenggot putih, kumis sudah mulai memutih, itu mulai datang peringatan Allah, bersiap-siaplah. Karena malaikat maut akan datang tanpa memohon izin dan tidak akan datang dengan merencanakan, dia datang dengan tiba-tiba. Dan ciri orang yang maksud lanjut selain beruban, badannya sudah lemah. Dulu preman, sekarang lemahnya minta ampun. Jalan sedikit-sedikit, ada yang pakai tongkat, ada yang lutut pun tidak sanggup diangkat. Penyakit penuh seluruh badan, dari ujung kepala yang berkutu sampai ujung kaki yang cemekam. Punuh yang golong di tengah-tengah. Di tengah asam lambung, diabetes, asam urat, kolesterol. Mata tidak nampak lagi. Jadi enggak nampak lagi. Yang enggak nampak siapa? Isteri sendiri. Isteri orang tetap nampak. Ada yang model begitu juga. Jadi bohong sampai Tuhan. Jadi Bapak Ibu melaka Allah Subhanahu wa taala, ini mereka sudah golongan umur lanjut. Wajib bagi kita yang Allah berikan umur-umur yang masih muda menghormati ayah-ayah kita ini. Jadi kadang-kadang ada orang yang berilmu ingin dihormati, padahal di antara jamaahnya ada yang sudah berumur lanjut. Maka seorang yang berilmu agama ini seharusnya lebih mengerti, dia pun harus hormat kepada jamaahnya. Jadi jangan mengira orang berilmu duduk di depan mengajarkan, bisa baca kitab, harus dihormati habis-habisan sehingga dia tidak menghormati orang-orang yang berada di depannya. Di antara bapak-bapak ini itu ada yang berumur lanjut, wajib bagi gure, wajib hormat. Jadi saling menghormati. Menyogecum jaro, menyogecum balik. Ini tidak, kadang-kadang merasa paling layak dihormati sehingga dia tidak berusaha untuk menghormat orang di depannya. Disitulah menunjukkan ilmunya tidak sepadan dengan akhlaknya. Bapak Ibu melaka Allah, kalau kita sudah tua, kita ini diberi kelebihan kalau kita menjadi seorang Islam. Allah berikan kelebihan kalau kita menjadi seorang Muslim. Semakin bertambahnya umur, maka semakin banyak kebaikan yang Allah catat pada dirinya. Jadi semakin jumlah umur bertambah, maka bertambah-tambah sayang Allah kepadanya. Kenapa bisa begitu? Karena di saat seseorang bertambah umurnya, semakin susah melakukan amal, tapi dia tetap mendatangi Allah, semakin besar kasih sayang Allah kepadanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam beberapa hadis, ala unabbiukum bi khiyarikum, kata Rasulullah kepada sahabat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia pernah mendengar Rasulullah berkata, ala unabbiukum bi khiyarikum, maukah ku kabarkan kepada kalian orang-orang terbaik di antara kalian. Jadi Rasulullah ingin kasih tahu siapa yang terbaik di antara orang-orang yang masih hidup. Lalu kemudian qalu bala ya Rasulullah, kami ingin tahu ya Rasulullah, betul kami ingin tahu ya Rasulullah, siapakah mereka, siapakah orang-orang terbaik di antara kita ya Rasulullah. Qala, Rasulullah berkata, khiyarukum atwalukum a'maran iza saddadu, orang yang terbaik di antara kalian salah satunya adalah orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Atwalukum a'mar, umrun, orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Wasaddadu, iza saddadu, kalau mereka taat kepada Allah. Jadi sudah tua masih taat, karena selayaknya orang tua itu sudah tidak mampu taat lagi.
sudah tercampak di kasur, tidak mampu angkat tangan, tapi tetap pergi ke masjid. Umur ke 70, mentakdeh bak kerja masjid, tapi dia paksa untuk berjamaah. Orang-orang seperti ini, kata Rasulullah, adalah orang-orang terbaik di antara kalian. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Makin tua makin good, makin tua makin baik. Karena ada satu jenis lagi, ada yang model tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Itu ada yang model begitu. Tapi yang terbaik, kita tua, kita lemah, tapi kita semakin taat. Dulu salat tahajud kita 2 rakaat. Umur 70 tahun, kita berhasil salat setiap malam 6 rakaat, 8 rakaat. Mungkin dulu kita salat duha cuma 2 rakaat. Umur 60 ke atas, kita naikkan jumlah rakaat. Kita menghadap Allah sampai 4 rakaat. Dulu kita mungkin jarang baca Quran, sekali-sekali. Semakin tua, semakin sering baca Quran. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita mengejek orang tua hari ini, salah. Dia ada orang ngejek, oh bane nak katuhanya awan nah, ya haji kebut awan katuha di baru lagi nya. Itu salah. Dia memperbaiki diri, dan kita ini diukur pada ujung umur. Ukuran kita surga neraka itu pada ujung umur. Vonis jatuh ke atas kita, su'ul khatimah atau husnul khatimah, itu dilihat pada ujung umur kita, bukan pada proses. Bisa saja orang ahli maksiat ternyata ujung umurnya taubat. Bisa saja dulu ada orang yang ahli kredit bank, butnya tapi setelah diberitahu taubat, menyesali, lalu dia taubatan nasuha, dan dia berbuat baik setelah itu kepada Allah, maka yang dihitung Allah adalah husnul khatimah kalau dia meninggal dalam keadaan kebaikan itu. Jadi Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala, orang semakin tua semakin disayang Allah. Maka kita yang sudah berumur lanjut, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, tambah laju-laju kebaikan, banyak-banyak bersedekah, datang ke masjid isi kantong, kalau bisa jangan 10.000, kalau bisa padum sih waribe paling kurang menyojok 3 nejak 20.000 dalam siuro ya. Dalam sehari kalau bisa 20.000, bantu masjid. Karena kenapa? Kita tahu enggak lama lagi. Ini enggak tahu, kita umur sudah 70. Kita enggak tahu nyohana trip beli pajan. Apakah nanti malam, besok pagi? Maka selalu andalkan sedekah. Karena surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah telah menceritakan suatu rahasia. Semua orang yang mau meninggal, yang dia minta pending dari Allah adalah untuk bersedekah. Saking besarnya pahala sedekah. Jadi ini yang perlu kita ketahui lebih dahulu tentang mulianya orang yang sudah berumur lanjut. Saya hanya membahas satu adab karena kita waktu singkat. Satu adab saja malam ini. Yang tadi mukaddimah mengenal begitu mulianya orang tua di sisi Allah. Jadi orang-orang yang sudah putih nya mulia di sisi Allah. Maka oleh karena itu disuruh beradab. Apa adabnya? Yaitu yang pertama, tauqiruhu wa ikramihi. Agungkan dia, muliakan dia. Mengagungkan dan memuliakan orang-orang yang sudah tua itu diantaranya dengan mencintainya dan memuliakannya di dalam segala urusan. Termasuklah perkara yang paling sederhana pertama adalah panggillah dia dengan panggilan yang terhormat. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang sudah berumur lanjut, itu memanggil panggilan yang terhormat, tentunya sesuai dengan panggilan negara masing-masing. Mungkin panggilan kita yang sering terdengar, kalau ada orang muda bertemu dengan orang yang sudah 50 tahun, 60 tahun, nyantahai begak-gak, wahai ayah, bapak, dengku. Jadi jangan kita panggil seperti seakan-akan sama umur kita dengan beliau. Lalu kita panggil Sulaiman, jangan oleh. Kita umur 30, yang bapak Sulaiman itu umur sudah 60. Dahai Sulaiman, nya untuk nak dahai Sulaiman kena oleh. Tidak baik.
ini betul-betul tidak beradab. Panggilan saja tidak beradab. Di jalan panggil, hormat. Kalau mau seandainya menghentikan beliau, hentikan dengan cara mendekat dulu, kemudian pelankan motor, dekatkan. Itu model orang beradab kepada orang tua. Kalau berjalan di hadapannya, muliakan dia. Bagaimana cara memuliakannya? Hendaknya ada isyarat kita memuliakan. Kita orang Aceh ini punya satu tradisi dengan cara sedikit menundukkan badan. Perlu saya tegaskan, itu bukan perbuatan bid'ah. Karena sebagian orang mulai membegahnya bid'ah. Jadi sedikit kita jalan di hadapan orang, kan kita mohon kasih tangan. Ada yang mengatakan itu menyembah. Tidak termasuk menyembah itu. Menyembah itu harus diiringi dengan niat menyembah. Orang dulu waktu nyembah berhala memang ingin nyembah. Memang ingin nyembah. Hari ini kita tidak ada rencana menyembah orang. Kita cuma menurunkan tangan, memohon, memberi isyarat bahwa kita melewatinya dengan cara terhormat. Gara-gara ada yang menyebarkan berita nyan bid'ah, nyan tidak baik, anak-anak hari ini lewat di depan orang tua, menan laju lewat. Sedang main-main langsung lewat. Kadang-kadang kuih-kuih diloncatnya. Padahal kuih belum ditawarkan sama yang punya rumah. Kai grup anak min ikut katanya. Pakan hana li hormat anak min orangnya. Jadi muliakan orang tua dengan memanggil panggilan terbaik. Makanya dulu coba lihat dalam Al-Quran. Itu diajarkan panggilan-panggilan terhadap orang tua, ya abati. Itu berulang-ulang disebutkan panggilan anak-anak kepada Nabi, panggilan sama ya abati. Abati itu lebih mulia daripada abi. Sama panggilan bunaya lebih mulia daripada memanggil ya beni. Jadi kalau sudah model panggil ya abati, itu menunjukkan kemuliaan dan kita dianggap orang yang beradab. Tunggulah nanti anak-anak kita pun akan memuliakan kita, murid-murid kita akan memuliakan kita. Jadi itu dulu yang pertama, cara beradab kepada orang yang lebih tua umurnya daripada kita. InsyaAllah ini karena waktu sangat singkat, InsyaAllah kita nanti akan sambung di pertemuan yang akan datang. Silahkan kalau ada hal yang ingin ditanyakan.